Dinkes Pati ungkap kabar salah satu warga Pati suspek virus cacar monyet terdeteksi negatif dan tidak ada kasus cacar monyet di Pati. Mayat wanita di dalam kardus ditemukan di pinggir jalan Pantura Demak. Mayat tersebut belum diketahui identitasnya karena sebagian sudah menjadi kerangka. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah Kabupaten Brebes mengadakan bazar UMKM dan pasar malam di 2 lokasi. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sosok mayat perempuan ditemukan di tepi jalan desa Kecamatan Mijen, Demak. Mayat berjenis kelamin perempuan dan belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan warga terbungkus dalam kardus berlakban. Inilah sesosok mayat yang ditemukan warga Dukuh Bengkal, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Demak. Penemuan sosok mayat yang terbungkus di dalam sebuah kardus tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pencari rumput dan melaporkannya ke petugas Polsek Mijen, Demak. Mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan teronggok di tepi jalan raya Mijen Pasir, tepatnya di samping bekas kantor UPTD Pengairan Kelambu Kiri, Kecamatan Mijen. Petugas yang datang selanjutnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi mayat di dalam kardus untuk dibawa ke Rumah Sakit Sunan Kalijaga, Demak. Menurut keterangan warga, pertama kali menemukan kardus yang dilakban di tepi jalan Pantura Demak saat sedang mencari pakan ternak. Karena mencium bau busuk, ia memanggil warga lain untuk ikut membuka kardus yang mengeluarkan bau busuk tersebut. Namun setelah dibuka ternyata isinya mayat. Tidak berani tengok sendiri lah Pak, terus dia manggil saya, terus disuruh liatin terus saya pakai alat. Ya awalnya saya lihat dulu, personel nggak pakai alat, terus lihat dulu ada belatung banyak sekali di luar. Nah, terus saya ambil alat seperti ganjok buat bongkar gabah itu toh. Terus saya deketin kardus itu ada lakban itu, terus saya tarik buka, ternyata ada kayak daging itu lah. Saya penasaran itu batang, nah itu batang hewan atau manusia kan gitu. Terus saya angkat, ternyata ada jari-jari manusia. Setelah itu terus saya naik lapor sama Mas. Sementara Polsek Mijen yang mendapat informasi adanya penemuan mayat mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari data sementara, mayat yang terbungkus kardus adalah seorang wanita yang diperkirakan berumur 15-25 tahun. Mayat tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sunan Kalijaga untuk dilakukan visum dan diotopsi. Setelah sama-sama mendatangi TKP, kemudian kardus tersebut dibuka, ternyata isinya mayat. Selanjutnya kardus dibawa ke Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga, dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata mayat yang ditemukan di dalam kardus inisial Mr. X dan jenis kelamin perempuan. Sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mengidentifikasi mayat yang terbungkus kardus tersebut karena saat penemuan sebagian mayat sudah menjadi kerangka. Diperkirakan mayat sudah 1 minggu lebih. Pihak kepolisian masih mendalami penemuan mayat perempuan dalam kardus yang ditemukan di pinggir jalan Pantura tersebut karena saat ditemukan tidak ada identitas sang korban. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ramai sebelumnya kabar salah satu warga Pati suspek virus cacar monyet. Namun saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memastikan bahwa setelah dilakukan tes, salah satu warga yang diduga tertular cacar monyet tersebut negatif tertular. Dinkes Pati menilai cacar monyet tidak menjadi ancaman bagi warga Pati. Warga Pati sempat dibuat ramai oleh kabar salah satu warga Pati yang suspek cacar monyet. Melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani,
saat ditemui awak media pada Kamis pagi mengungkapkan bahwa Pati tidak ditemukan kasus cacar monyet. Ia menjelaskan bahwa salah satu warga Pati yang diduga tertular cacar monyet tersebut setelah dites mendapatkan hasil negatif. Namun Dr. Afiani mengaku masih menunggu tembusan dari sampel yang kedua. Seperti diketahui sampel pertama mendapatkan hasil yang negatif. Ditanya perihal keberadaan pasien suspek cacar monyet tersebut, Dr. Afiani mengungkapkan bahwa belum mengetahui keberadaan pasien tersebut yang terbaru. Sebelumnya pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Dr. Afiani menilai kasus cacar monyet tidaklah menjadi ancaman bagi warga Pati. Ia menilai cacar monyet ini lebih berpotensi kepada mereka yang sering perjalanan ke luar negeri dan berinteraksi dengan satwa liar. Nggak masalah, nggak apa-apa, sudah negatif. Sudah negatif. Ya. Udah nggak ada perkembangan yang lainnya, selesai. Ini sudah pulang ke rumahnya, namun masih dirawat. Saya belum ngecek sudah pulang apa belum. Tapi yang terakhir memang sudah ada perbaikan. Daripada di rumah nanti mungkin perawatannya kurang, itu masih di rumah sakit. Yang terakhir ini saya belum ngecek lagi. Hasilnya keluar kapan tuh? Hasilnya yang kita 2 kali sampel ya, 2 kali sampel. Yang sampel pertama di PCR itu negatif. Yang sampel kedua ini kami belum dapat tembusan. Mungkin nanti tak cek lagi. Meski tidak terlalu menjadi ancaman, Dr. Afiani mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan mengimbau jika masyarakat merasa kurang sehat, agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Usia 15 sampai dengan 30 tahun merupakan usia produktif seseorang. Di usia itu seseorang menjadi tumpuan ekonomi. Namun di Pati usia produktif 15 sampai dengan 30 tahun tersebut menjadi usia mayoritas seseorang terlibat kecelakaan di jalan raya. Hal itu dinilai berakibat pada terganggunya ekonomi masyarakat karena usia produktif seseorang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Usia produktif seseorang yakni usia 15 sampai dengan 30 tahun menjadi mayoritas usia yang terlibat kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Pati. Padahal di usia tersebut seseorang menjadi tulang punggung perekonomian keluarganya. Banyaknya kecelakaan di jalan raya yang melibatkan warga di usia produktif dinilai mengganggu roda perekonomian masyarakat Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid Pelayanan Jasa Raharja Perwakilan Pati Andika Kusumajaya saat ditemui awak media di kantornya pada tempo hari. Selain itu, Andika menjelaskan bahwa dari segi kendaraan yang terlibat, 90% kendaraan yang terlibat kecelakaan merupakan kendaraan jenis sepeda motor, entah motor yang bersinggungan dengan kendaraan besar maupun sepeda motor dengan sepeda motor. Usia produktif 15 sampai dengan 30 tahun rata-rata korban kecelakaan lalu lintas, dan itu sangat amat bisa mengganggu tingkat perekonomian. Karena usia produktif kan merupakan usia-usia sedang, ibaratnya menjadi tulang punggung keluarga kan, seperti itu. Jadi kalau untuk kendaraan 90% itu berkaitan dengan sepeda motor roda 2, dengan kalau usia-usia kurang lebih 15 sampai 30 tahun. Kondisi geografis Pati yang termasuk jalur pantai utara atau Pantura ditengarai menjadi sebab banyaknya kecelakaan terjadi di Pati. Bahkan menurut data yang ada di Jasa Raharja, Pati termasuk 5 kabupaten kota yang tertinggi terjadi kecelakaan. Disinggung mengenai titik rawan kecelakaan, Andika mengungkapkan bahwa area tanjakan di daerah Sukolilo maupun jalur Pantura menjadi salah satu titik rawan. Ia mengaku sudah memasang rambu-rambu yang diperlukan untuk mengurangi kecelakaan maupun tingkat fatalitas kecelakaan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan.
Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Usai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap para petinggi di pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, aktivitas pelayanan masyarakat di Pemda tersebut masih berjalan normal. Sejumlah kantor dan ruangan masih tersegel KPK. Seperti inilah suasana di kantor Bupati Pemalang setelah adanya informasi operasi tangkap tangan KPK. Pegawai atau ASN yang bekerja di lingkungan kantor Bupati terlihat masuk seperti biasa. Pelayanan masyarakat juga keperluan lain masih bisa dilakukan, namun untuk ruangan yang disegel pegawai dipindahkan ruang lain. Beberapa pegawai bahkan terlihat senam bersama di halaman kantor. Sejumlah ruangan disegel KPK, seperti ruang kantor Kepala Kominfo dan Sekretariat Kominfo di Komplek Pendopo Bupati. Ruang dinas Bupati juga ditutup tidak bisa diakses. Selain itu juga ruangan Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Jenderal Sudirman Pemalang, tak ada penjagaan khusus di ruangan yang disegel. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai dugaan OTT KPK Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Pemalang Joko Ngatmo menyebutkan, sempat kaget dengan penyegelan beberapa ruangan oleh KPK. Disebutkan aktivitas tidak terganggu dan berjalan normal,
Staf atau ASN yang ruangannya disegel dipindahkan aktivitasnya di ruangan lain. Terganggu. Jadi semuanya berjalan dan ini juga seperti jadwal yang kemarin, hari ini kegiatan tetap berjalan semuanya dan teman-teman juga tidak ada yang tidak berangkat, semuanya berangkat. Segel ini ruangan Pak Kadin sama ini ruangan umum yang tembus ke ruangan Pak Kadin. Jadi, kaget nggak Pak adanya penyegelan itu Pak? ya kami kaget, terus terang kaget kan, kami pulang kan tidak ada masalah loh. Itu tadi berangkat loh. Pulang jam berapa itu Pak kemarin? Saya pulang jam 4:30. Belum ada ya? Belum ada. Saat ini sudah memberikan informasi terkait dengan penyegelan ini? Belum. Keberadaan Pak Kadin sendiri? Saya sih nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa dihubungin apa Pak? Saya nggak komunikasi. Saya jarang komunikasi dengan pimpinan sih. Kalau Kecuali saya ditelepon. ya Saya ketemu Pak Kadin siang. kemarin siang masih ya. Masih. Karena kami siang ada rapat di BPID. Waktu masuk, Pak Kadin masuk melihat kerja kami. Terus selesai, terus tidak ketemu lagi. Saya aktivitas normal biasa. Saya selesai jam 4 sholat, terus pulang. Itu disegel kenapa sih Pak? Ya saya nggak ngerti. Ya, dalam ini kan pelayanan umum. Ya, surat-surat masuk keluar kan bisa di luar kan bisa. Ya, enggak pengaruh. Ya. Diperoleh informasi Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ditangkap tangan oleh KPK pada Kamis sore. Selain itu ada informasi bahwa ada sejumlah kepala dinas dan puluhan pegawai juga kalangan swasta yang diamankan KPK. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi mengenai dugaan OTT tersebut. Dari Pemalang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa hal itu sebagai peringatan agar kepala daerah menghindari kejahatan korupsi. Dulu pegang uang itu selalu mikir ini dipakai untuk beli apa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebetulnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada para kepala daerah bahwa kerjasama dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering dilakukan. Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Ganjar menegaskan KPK sudah berkali-kali melakukan edukasi dan sosialisasi, bahkan sudah tergolong kode atau peringatan agar para kepala daerah tidak terlibat korupsi. Apalagi Jawa Tengah sudah lama bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi. Selain itu, Pemprov Jateng sempat mendampingi ke Pemalang terkait sekdanya yang terjerat kasus hukum korupsi proyek jalan yang ditangani Polda Jawa Tengah. Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali ya kepada kawan-kawan. Ya tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada gitu ya. Sebelum kejadian-kejadian ini, kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK sudah terlalu sering. Mereka menyampaikan, terus kemudian mengingatkan, dan kadang-kadang KPK kalau datang memberikan edukasi, komunikasi, kadang-kadang juga sosialisasi ke kami itu kasih kode sebenarnya. Hati-hati ya, di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan. Ada loh di Jawa Tengah yang main proyek, ada loh yang seperti ini gitu ya, kira-kira yang jahat lah gitu. Dari informasi yang diperoleh Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjerat OTT di gedung DPR RI Jakarta. Dalam OTT KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane ora update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genane dan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan Dinas Kominfo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah membagikan bendera merah putih di sejumlah pasar dan di sekitar sekolah. Sasaran pembagian bendera merah putih adalah becak dan dokar, serta pedagang yang mangkal di pasar, serta para ojol dan pelajar di sekitar SMA Negeri 1 Kendal. Bendera merah putih yang dibagikan berukuran kecil yang bisa dipasang di becak atau sepeda motor. Setidaknya 10.500 bendera merah putih yang berukuran kecil maupun besar disiapkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendal dan Diskominfo. Secara serentak bendera dibagikan di seluruh pasar di Kabupaten Kendal, sedangkan Kominfo menyasar pada ojol, becak, dan pelajar. Pengemudi becak dan dokar serta pedagang menjadi sasaran utama pembagian bendera ini. Bendera merah putih langsung dipasang di becak dan motor, serta lapak pedagang untuk menggugah kembali rasa cinta tanah air di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini. Ferdinando Ratbonai, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendal mengatakan, pembagian ini mendukung program pemerintah dalam gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77. Harapan warga khususnya pedagang pasar semakin mencintai Indonesia dan menghargai jasa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dalam rangka
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendukung program pemerintah untuk membagi 10 juta bendera merah putih. Ini kami sendiri di Dinas Perdagangan membagikan kurang lebih 500 bendera yang tersebar di semua pasar daerah yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, hari ini kita di Pasar Sidorejo, kita membagikan 120 bendera. Jadi 20 yang disiapkan oleh pasar dan 100 dari dinas. Sasarannya apa aja, Bang? Sasaran kita hari ini adalah pedagang, kemudian tukang beca, warga yang menggunakan sepeda motor maupun mobil. Kita bagi-bagikan bendera ini untuk dipasangkan di kendaraan mereka, di tempat jualan, sehingga gema kemerdekaan ini kita berharap rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, kemudian mereka juga bisa mengenang betapa perjuangan zaman dulu, sehingga ini bisa menambah rasa persatuan di antara kita. Kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal membagikan bendera merah putih sebanyak 10.000 kepada anak-anak muda generasi milenial serta kepada pedagang kaki lima dan tukang beca untuk bisa membangkitkan semangat nasionalisme untuk membangun bersama negeri ini. Sementara sejumlah tukang becak mengaku senang dan bangga bisa mendapatkan bendera merah putih dan dipasang di becaknya. Rasa nasionalisme kembali tumbuh dan semangat untuk pulih dari keterpurukan selama pandemi COVID-19. Seneng nggak? Seneng. Tahu nggak itu karena apa? Merdeka. Tadi apa? Hari 17 Agustus. Siap. Di rumah pasang bendera nggak, Pak? Ya. Di rumah pasang bendera nggak? Ya, pasang sudah. Dengan satu. Pembagian dan pemasangan bendera merah putih ini tidak hanya di luar pasar, namun dibagikan kepada pedagang di dalam pasar. Tak hanya itu, sepeda motor yang melintas di sekitar pasar juga menjadi sasaran pembagian bendera merah putih. Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih digagas Kementerian Dalam Negeri menjelang perayaan HUT ke-77 RI. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah Kabupaten Brebes mengadakan berbagai rangkaian acara, salah satunya menggelar Bazar UMKM dan Pasar Malam di 2 lokasi. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Panitia Peringatan HUT RI ke-77 memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk berjualan di Islamic Center dan Komplek Gor Brebes. Keputusan itu diambil setelah Panitia HUT RI tingkat kabupaten melakukan rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ketua Panitia HUT RI ke-77 Kabupaten Brebes Warsito Eko Putranto mengatakan, rapat kali ini dalam rangka untuk mempersiapkan pengamanan di Komplek Gor selama berlangsungnya acara Pasar Malam. Pihaknya juga mengundang paguyuban pedagang agar mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pasar Malam. Ada beberapa jalan yang nantinya tidak diperbolehkan untuk tempat berjualan, salah satunya di pertigaan Jalan Taman Siswa menuju Gor. 10 meter dari pertigaan harus bebas dari stand pedagang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Dalam hal ini, panitia berusaha untuk mengakomodir keinginan dari semua pedagang, baik yang ada di Gor maupun di Islamic Center. Kesempatan tersebut diberikan mengingat mereka sudah 2 tahun terakhir ini tidak bisa berdagang lantaran COVID-19. Grupnya Bonsai kan di Gor ini harus kita tatani karena itu nanti sumber kemacetan di Gor. Betul. Makanya ada beberapa pedagang-pedagang yang bukan grupnya dia mau kita tatani. Nanti saya koordinasi dengan stakeholder dinas terkait. Gitu. Selain dipadati oleh stand UMKM dan IKM, di Islamic Center nantinya juga dijadikan lokasi pameran pembangunan atau Brebes Expo yang akan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 14 hingga 18 Agustus mendatang. Dari Brebes, Kusfadilah, Lingkar TV,
melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.